Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizan Al-Hibrizi dengan NIM 221511113 dari kelas D32A akan menjelaskan mengenai kode yang telah saya buat untuk mata kuliah komputer grafik, yaitu membuat motif batik. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai kode saya akan menampilkan hasil run terlebih dahulu. Nah, di dalam code yang telah saya buat, saya membuat 3 motif yang telah saya pilih, yaitu persegi, kemudian tanaman, dan juga trapesium. Nah, saya akan menjelaskan pertama mengenai tanaman, maka dari itu kode yang lain akan saya komentar terlebih dahulu. Nah, berikut hasil dari tanaman yang telah saya buat. Di sini saya beri catatan bahwa ini adalah lingkaran karena tanaman yang telah saya buat menggunakan modul lingkaran yang telah kita miliki dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Akan tetapi, di dalam lingkaran yang ini sudah saya modifikasi sehingga plot points yang dihasilkan tidak sama seperti dulu, karena dulu kita menggunakan 8 plot points, dan karena saya hanya membutuhkan 1/4 lingkaran, maka dari itu saya hanya menggunakan 2 plot points dari yang telah diberikan. Nah, pada modul tanaman ini, saya pertama membuat lingkaran yang telah dimodifikasi dan menghasilkan garis yang ini. Kemudian, dirotasi sebanyak 180 derajat dan ditranslasi ke titik minus 100 dan 100. Nah, awalnya kan titik pusatnya di sini, yaitu 100, kemudian ditranslasi sehingga gambar yang ini seharusnya berada di sini. Akan tetapi, ditranslate ke arah minus 100, titik pusatnya ditranslate ke arah minus 100, turun, dari sini turun 100, dan digeser ke Y-nya ditambah 100 turun ke sini, kemudian X-nya digeser ke kiri karena minus. Maka titik pusatnya di sini sehingga menghasilkan bagian yang ini. Kemudian dari bagian yang ini tadi ditranslate sebanyak 90 derajat terhadap titik 100. Maka terhadap titik ini, gambar ini tadi ditranslate 90 derajat sehingga menghasilkan dari sini jadi garis yang ini. Nah, untuk garis yang ini, saya mempunyai dua code yang berbeda. Karena saya menggunakan hardcode di sini, saya menggunakan tipe 0 dan tipe 1. Tipe 0 adalah yang digunakan untuk bagian yang kiri ini. Sedangkan tipe 1 adalah yang digunakan untuk sisi yang kanan, yang ini. Nah, begitulah saya membuat modul tanaman tersebut. Nah, kalau untuk yang ini dia dirotasi sebanyak 180 derajat. Sebenarnya yang ini juga 180 atau minus 180 sama saja. Karena kalau ditranslate dirotasi sebanyak 180 kan bakal membalik juga. Jadi sama aja mau minus apa enggak. Cuman waktu saya masih coba-coba dan saya gunakan titik ini, jadi ya udah. Kemudian titik ini saya menghitung sendiri waktu itu karena hardcode, jadi ya beginilah hasilnya. Nah, untuk yang kiri tidak akan mencapai bagian atas karena ada trapesium nantinya, dan yang kanan tidak akan mencapai bawah karena akan ada trapesium. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang trapesium, maka dari itu yang lingkaran saya komentar terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul trapesium. Nah, di modul trapesium ini saya menggunakan dua tipe, yaitu tipe 0 dan tipe 1, di mana tipe 0 itu adalah untuk yang bagian untuk bagian atas, dan tipe 1 itu untuk bagian bawah.
Ini. Nah, jadi kalau di komen bagian bawah bakal hilang. Begitu. Belum dilepas. Nah, saya buat si trapesium tadi dalam satu modul, yaitu modul V karena bentuknya seperti V. Dan ini untuk I dikali 100 tipe 0 ini sebenarnya kesalahan saya karena di sini itu saya mengirimkannya -1 dan saya coba-coba saya tracing ternyata saya salah. Jadi dikali minus kali minus ini jadi positif. Dan I itu untuk increment buat di sini titik awal X-nya. Jadi si A itu dikirim dari utama tadi ke sini. Tadi untuk yang tipe 0 itu adalah 0. Dan untuk tipe 1 adalah 200. Karena bagian yang atas mulai dari titik 0 dan bagian yang bawah mulai dari titik X 200 karena tidak akan menyentuh tanaman bagian sini tadi. Nah, I-nya itu adalah increment dari si A agar digambar ulang di daerah lain. Jadi yang atas ini untuk bagian sisi kiri trapesium dengan titik A tambah 1 di sini, kemudian di sini, dan di sini. Jadi trapesiumnya ada 2, coba saya komen ya yang sebelah kanan. Nah, karena hanya bagian atas, maka hanya bagian kiri yang akan muncul. Bagian kanannya bukan merupakan mirror, jadi saya bikin sendiri code-nya dengan modul yang sama, akan tetapi menggunakan panjang si A. Kalau untuk yang atas itu positif, tetapi yang bawah negatif agar sisinya terbalik. Mungkin sekian penjelasan mengenai trapesium. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persegi. Persegi yang telah saya buat. Nah, persegi ini memiliki garis-garis ini, garis diagonal yang memotong persegi ini. Saya menggunakan line Bresenham dengan 5 points yang telah diajarkan sebelumnya untuk membuat garis itu, dan persegi saya menggunakan modul kotak ini. Saya komen terlebih dahulu untuk memperjelas gambarnya. Oh, powernya itu. Nah, untuk pembuatan persegi ini saya menggunakan modul kotak. Nah, di sini saya menggunakan modul persegi yang telah kita buat sebelumnya, akan tetapi entah mengapa oleh PyCharm nama persegi itu tidak bisa. Jadi saya mengganti namanya menjadi pers. Dan di sini digambarlah. Nah, untuk kotak pertama yang saya buat itu yang paling luar, paling besar ini. Kemudian dari kotak paling besar ditransformasi scaling dengan patokan untuk X-nya 0,9 dan Y-nya 0,9, maka tampillah kotak kedua yang bagian kedua ini. Kemudian dirotasi sebanyak 45 derajat. Makanya yang bagian rotasi hanya ada 2 karena hanya mengambil dari yang diperkecil ini, kemudian dirotasi jadi ini. Kemudian dari lapisan kedua kotak tadi dikecilkan lagi 0,9 lagi, hasilnya kotak yang keriting ini. Nah, kemudian dari situ juga dirotasi lagi 45 derajat, jadilah ini. Setelah itu saya mengecilkan lagi dari kotak ini dikali 0,5, jadilah kotak yang ini. Nah, begitupun dalam selanjutnya dia dirotasi 45
derajat dikurangi S atau ditambah S. S itu untuk nanti untuk pergerakan animasinya. Nah, setelah dikali 0,5 dikali 0,8, kemudian dikali 0,8 lagi hasilnya kotak yang paling kecil, kemudian diubah lagi bentuknya jadi apa? Rotasinya diubah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai animasi. Nah, animasi di sini saya menggunakan speed, rotation, X, Y, dan R. Jadi selama Q ditekan, jika W ditekan, maka speed akan bertambah 10. Dan jika S ditekan, speed akan berkurang 10. Nah, untuk speed itu digunakan ketika X dipanggil. Jadi setiap pemanggilan X, maka dari itu X dan Y selalu dipanggil di parameter karena untuk berubah terus-menerus. Karena default dari draw itu adalah loop, jadi akan di draw terus-menerus. Dan rotasi pun begitu. Akan tetapi rotasi saya di sini masih harus ditekan. Jadi ini sudah siap, akan tapi saya belum menggunakan karena waktu tidak cukup waktu itu. Berikut hasil penggunaannya. Nah, jika saya menekan tombol W, berikut adalah hasilnya. Dan jika saya menekan tombol S, dia akan stop karena incrementnya tadi untuk W ditambah 10 dan S dikurang 10, maka dari itu dia stop. Nah, bagaimana jika W ditekan dan dibiarkan saja? Nah, dia akan kembali ke titik awal karena jika X atau Y sudah melewati 1000, maka X diassign 0 dan Y diassign 0. Nah, dan kesalahan di sini adalah titik bagian yang ini dan ini itu tidak bergerak. Itu kesalahan saya di bagian sini 2 baris bawah ini. Saya juga masih bingung harusnya diletakkan di mana. Jadi di sini itu bagian ini seharusnya manggil X si A, yang bagian sini harusnya manggil si B. Ini harus manggil B, ini harus manggil A. Kan tapi saya belum menemukan hardcode-nya, jadi saya menggunakan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya bagian yang rotasi. Jika saya menekan Q, dia akan rotasi, akan tetapi tidak bisa terus-menerus, jadi tombol Q harus di-spam. Ditekan terus-menerus akan berputar seperti itu. Dan tombol A akan memutar ke arah lainnya, sebaliknya. Bagian luar berputar ke arah kanan. Nah, bagian luar berputar ke arah kanan, tetapi yang dalam berputar ke arah kiri. Itu karena tadi di dalam modul kotak dia ada yang 40 plus S dan 40 minus S. Maka dari itu arah rotasinya berbeda. Kemudian mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.